Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Mau lebih sehat? Yuk dengerin Bincang Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raisa Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Selamat pagi sobat sehat semuanya. Selamat pagi, semangat pagi untuk para sobat sehat. Di hari ini ya sobat sehat ya, hari Selasa 27 Desember 2022 kita kembali di acara Bincang Sehat Raisa Radio Indonesia Sehat. Pagi hari ini Sobat Sehat, terima kasih sudah pagi-pagi sudah join di Raisa Radio. Untuk Sobat Sehat yang mendengarkan melalui radio aplikasi streaming di website kami di radioindonesiasehat.com. Dan untuk Sobat Sehat juga yang mengikuti selalu setia di Zoom meeting dari Raisa Radio, semoga kabar Anda sehat pagi hari ini ya Sobat Sehat. Meskipun pagi-pagi agak dingin pagi hari ini Sobat Sehat, jadi untuk memunculkan semangat nih agak-agak menantang nih. Tapi tenang saja Sobat Sehat, pagi hari ini Raisa Radio akan menemani Anda untuk kita bersama, untuk kita mengetahui nih bagaimana cara mencegah anemia. Tentu di era-era sekarang nih Sobat Sehat, musim-musimnya liburan, barangkali Sobat Sehat sudah banyak agenda-agenda atau mungkin aktivitas bersama dengan teman-teman atau mungkin saudara. Pengen liburan kemana? Nah ini mungkin sudah banyak agenda-agenda. Nah jangan sampai nih Sobat Sehat kita menikmati liburan ini dengan nggak sehat. Jadi tetap harus dijaga kesehatannya, terutama juga dari penyakit anemia yang akan kita bahas di pagi hari ini. Dan pagi hari ini Sobat Sehat selama kurang lebih 1 jam ke depan, Sobat Sehat akan ditemani oleh narasumber dan juga moderator kami yang luar biasa. Dan telah kami hadirkan untuk Anda Sobat Sehat bersama dengan Dr. Yasjudan Rasrama Putra, spesialis penyakit dalam dari Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKKMK UGM. Pagi hari ini Dr. Yasjudan tidak sendiri Sobat Sehat, bersama juga dengan Dr. Imam Manggalia, PhD spesialis penyakit dalam dari Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKKMK UGM. Sobat Sehat yang di radio tentu sudah save nomor WhatsApp kami ya. Tentu Anda bisa mengirimkan pertanyaan di 0812-72379-7300. Sekali lagi Sobat Sehat yang di radio ya, di 0812-727973000. Dan Sobat Sehat yang di Zoom juga jangan ragu-ragu, nanti langsung resen saja atau dituliskan di kolom chat di bawah ini. Sembari Anda mungkin sarapan atau mungkin menikmati aktivitas paginya, mari kita simak Sobat Sehat. Waktu saya berikan kepada Dr. Imam, silahkan Dok. Ya, terima kasih Mbak Galuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, pendengar Radio Raisa yang pada pagi hari ini cukup mendung tanpa hujan ya. Jadi sebaiknya pada pagi hari ini kita sambil ngopi atau ngeteh ya, kita juga bisa mendengarkan ini topik kesehatan ya untuk pagi hari ini, yaitu tentang anemia ya. Nah untuk itu sebenarnya kita nanti akan mendengarkan paparan singkat dari rekan saya sejawat, ini juga ahlinya anemia ini kalau di Sarjito atau di FK ini, Dr. Yasjudan atau Mas Judan panggilan kerennya ya. Dia adalah dokter spesialis penyakit dalam dan sedang menempuh pendidikan subspesialis konsultan hemato-onkologi medik ya. Jadi mari nanti kita sambil mendengarkan apa itu anemia, kemudian bagaimana kita mendeteksi, apa yang harus kita ketahui gejala-gejalanya, dan bagaimana pengobatan dan sebagainya. Untuk itu mungkin sebelum pertanyaan kita nanti juga dari para pemirsa atau para pendengar radio dimanapun Anda berada, kita dengarkan dulu secara singkat ya, overview atau gambaran singkat atau penjelasan singkat dari anemia. Untuk itu, Mas Judan sudah on cam ini? Sudah. Oh ya, siap Mas Judan. Tidak Baik. anemis ya pagi ini, tidak anemis. Silakan Mas. Silakan Mas Judan, mungkin singkat. Ya, singkat saja. Terima kasih Dr. Imam Manggala, dan terima kasih Mbak Galuh atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya diberi tugas untuk menyampaikan singkat ya tentang anemia. Jadi emang anemia itu adalah satu kondisi di mana kadar hemoglobin atau kadar
pengangkut oksigen dalam tubuh itu rendah. Disebut rendah itu kalau di bawah batas nilai normalnya. Ya, kalau laki-laki ya di bawah 13, kalau perempuan ya di bawah 12 kalau tidak hamil. Kalau dia hamil ya di bawah 11, seperti itu. Jadi kalau kondisi-kondisi itu terjadi, hemoglobin di bawah angka-angka itu tadi, berarti dia disebut anemia. Kemudian karena hemoglobin ini tugasnya membawa oksigen untuk didistribusikan ke sel-sel seluruh tubuh, nanti kalau untuk membawanya ini kurang, truk yang membawa oksigen ini kurang, maka oksigen yang sampai ke jaringan pun juga akan berkurang. Maka efeknya yang terkenal itu kan ada 5L itu ya gejalanya ya. Ada lemah, letih, lesu, lemas, dan lalai gitu. Jadi adalah 5L yang sering kita jumpai, sering kita dengar yang merupakan gejala dari anemia. Kalau untuk tanda itu yang bisa diperiksa ya tampak pucat gitu ya. Dan kalau ada temannya lihat kamu kok pucat ya mungkin anemia. Terus kemudian kalau anemia dengan sebab khusus, misal kurang besi itu kukunya jadi bengkok-bengkok seperti kuku sendok itu melengkung kukunya. Terus kemudian itu secara umum untuk gejala dan tanda. Kalau untuk penyebabnya itu sebenarnya ada beberapa macam. Singkatnya itu dari intake makanan, dari hemoglobin itu untuk bisa berfungsi dengan baik dia butuh zat besi. Jadi kalau kurang zat besi bisa anemia. Kemudian dia butuh vitamin B12, butuh asam folat. Jadi kalau kita makannya kurang zat-zat itu ya bisa terjadi anemia. Terus bisa juga karena hemoglobinnya hilang. Hilangnya dari mana? Dari perdarahan, baik yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan. Yang kelihatan contohnya misalkan menstruasi yang berkepanjangan, BAB darah atau BAB hitam karena ada perdarahan lambung. Gitu. Kalau perdarahan yang tidak kelihatan misalkan karena adanya ada radang usus atau adanya kencing darah yang tidak terlihat. Terus penyebab berikutnya ada gangguan tadi itu kan. Yang pertama tadi asupannya sedikit. Ini yang ketiga penyebabnya karena penyerapannya yang terganggu. Menyerap dari zat-zat tadi itu, zat besi, asam folat, sama vitamin B12. Itu nyerapnya keganggu. Karena gangguan-gangguan di usus atau di lambungnya. Itu juga bisa. Terus penyebab berikutnya dari anemia ini yang mungkin memang dari sananya ya, dari pemberiannya Maha Kuasa adalah gangguan pada sumsum tulang. Kalau yang untuk hal ini biasanya karena ada gangguan di pabrik darahnya ini ya memang dari sananya, misalkan anemia aplastik, myelodysplastic syndrome, ataupun penyakit-penyakit leukemia akut. Kalau untuk yang terakhir ini pengobatannya ya memang ditambah darah dari luar. Seperti itu. Kalau yang lain-lain tadi, misalkan kurang darah, kurang zat besi, kurang vitamin B12, kurang asam folat, ya ditambah asupan nutrisinya. Kalau yang penyerapannya terganggu ya diperbaiki. Mengapa kok terganggu dia? Gitu. Kalau memang sulit ya ditambah suplementasi. Itu kalau ada perdarahan ya perdarahannya diatasi. Ya mungkin demikian ringkasannya Dr. Imam. Ya, terima kasih Mas Judan. Wah, ringkas, padat, singkat, jelas ya. Ini tadi disebutkan hampir satu buku ini tentang anemia ini Mas Judan ini, Dr. Judan. Tadi ada 5L, sebenarnya sekarang sudah 6L, Dok. Tambah apa yang ke-6, Dok? Losdol. Jadi lemah, letih, lesu ya tadi ya, Dok ya. Iya. Terus ada juga lalai ya. Memang ini gejala-gejala. Kemudian tadi untuk kausanya ada asupan, penyerapan, dan produksi ya dari sumsum tulang. Baik. Nah, ini sebenarnya anemia itu saya sering mendapat pertanyaan ini dari pasien juga ini. Mungkin mumpung ada Dr. Judan ini. Untuk anemia itu kapan sih kita perlu periksa ke dokter gitu? Gejala-gejala apa yang menyebabkan kita itu perlu untuk memeriksakan HB tadi ya, Dok? Ya, mungkin itu, Dok. Baik. Kapan perlu periksa ke dokter kalau kita menduga kita kena anemia ya? Jadi kita perlu periksa itu kalau ada gejala tadi itu lemah, letih, lesu, lalai, walaupun kita sudah tidur cukup, makan baik, tapi kok masih aja lemes, males, lalai itu kan kerjaan yang butuh ketelitian tinggi sulit gitu. Apalagi kalau ada ibu kita atau
tetangga kita, teman bilang kamu kok tampak pucat gitu. Terus ada tanda perdarahan, misalkan yang perempuan ada mens yang berkepanjangan itu perlu kita untuk memeriksakan ke dokter untuk nanti dikonfirmasi dari pemeriksaan dokter apakah betul mengarah ke anemia. Kalau memang betul mengarah ke anemia, ditindaklanjuti dengan pemeriksaan darah rutin. Pemeriksaan yang sederhana, mudah, di mana-mana masuk dalam artian di klinik, di rumah sakit, di puskesmas bisa segera mendiagnosis anemia. Ya, baik Mas Yudan. Ya, terima kasih. Saya rasa penting ya untuk pemirsa ini nanti kalau ada keluhan seperti itu. Kalau ngantuan gitu juga termasuk ya, Dok ya? Ngantuan, ngantuan dengarkan kuliah gitu ya. Jadi, kalau selesai kuliah jadi seger lagi mungkin ya tidak. Kalau saya kuliah masih ngantuan mungkin juga perlu kita periksa ya. Baik ya, demikian saya rasa memang perlu kapan kita konsultasi ya ke dokter ya ketika kita mendapatkan gejala tersebut ya. Kemudian ini Dok, ini juga sering ditanyakan ini Dok. Anemia itu apakah sama dengan darah rendah Dok? Nah ini seringkali pasien itu datang atau mungkin teman-teman ya kita seringkali nanya saya ini apa darah rendah ya? Nah itu apakah sama Dok dengan anemia ini Dok? Baik, kalau darah rendah itu yang biasa disampaikan untuk kepada pasien itu artinya tekanan darahnya rendah. Jadi ketika diukur dengan mesin alat pengukur tekanan darah, itu tekanan darahnya biasanya di bawah 90 untuk yang atas atau yang sistolnya. Saya cuma 85 atau 86, katakan darah rendah. Nah, ini berbeda kalau yang tekanan darah rendah itu yang diukur adalah tekanan dari darahnya. Itu. Kalau yang hemoglobin rendah atau anemia ini yang rendah adalah kadar hemoglobinnya yang diperiksa dengan pemeriksaan laboratorium. Kalau tekanan darah rendah ini diperiksa dengan alat namanya tensimeter. Kalau yang anemia ini diperiksa menggunakan pemeriksaan laboratorium. Jadi itu bedanya, Dr. Imam, pendengar sekalian. Baik, Dr. Jidan, terima kasih. Ini sudah mulai ada pertanyaan yang masuk, Dok. Mungkin sambil kita jawab satu persatu ya, Dok ya. Siap, ini pertanyaan pertama ini dari Mbak Vivi Ninda. Izin bertanya, Dok. Tadi dokter menyebutkan kalau ada darah yang keluar saat BAB, itu saya juga pernah mengalami demikian. Nah, itu kenapa ya, Dok? Terima kasih. Semoga sehat selalu. Terima kasih, Mbak Vivi. Jadi untuk darah yang keluar saat BAB itu memang mungkin sebagian besar kita pernah mengalami ya. Yang harus diperhatikan ada beberapa penyebabnya. Yang paling sering itu adalah ambient atau hemoroid. Karakteristiknya, mohon maaf, setelah BAB, maka nanti fesesnya keluar, BAB-nya keluar, nanti dia akan menetes. Itu berarti kemungkinan adalah ambient. Apalagi kalau ada benjolan di sekitar jalan BAB-nya, ada benjolan di sekitar anusnya. Ini sangat mungkin ambient. Tapi kalau darah itu campur dengan BAB, campur itu kemungkinan ada radang usus. Gitu ya. Ya, terus itu penyebab-penyebabnya. Apakah setiap ada perdarahan dari BAB itu pasti akan anemia? Jawabannya belum tentu. Tergantung dari banyaknya perdarahan dan tergantung dari asupan zat besi yang kita makan. Kalau darahnya hanya netes 1, 2 gitu saja, insya Allah tidak akan menjadi anemia selama kita makannya juga cukup. Gitu ya. Tapi kalau itu darahnya banyak, sampai mengenang gitu, apalagi sangat mungkin menjadi anemia, bahkan nanti bisa menyebabkan gangguan dari tekanan darahnya karena terlalu banyak darah yang keluar. Seperti itu, Dr. Imam. Ya, baik. Terima kasih, Dok. Jadi ini cukup jelas ya tadi bagaimana darah yang keluar ya saat BAB itu bisa menunjukkan kira-kira ini kausanya apa. Terima kasih, Dr. Jidan. Kemudian ini pertanyaan lain juga nih, Dok. Halo Radio Raisa, ya ini halo juga Mbak, ya saya Kus Wahyudiati di Jogja, ini dari pendengar setia Radio Raisa ini Dok, Ibu Kus ini ya. Dok ada yang bilang kalau anemia itu obatnya makan sate, wah ini senang ini ya, yang seperti ini kita senang ini Dok ya. Itu apakah benar? Terima kasih Dok. Ya. Baik. Ini ditanyakan oleh Ibu Kuswa, apakah anemia itu betul diobati dengan sate? Itu bisa jadi betul, bisa jadi tidak, tergantung penyebab anemianya. Kalau penyebab anemia dalam artian
hemoglobin yang rendah tadi itu karena kekurangan zat besi, maka memang betul pada daging merah, pada hati kambing, hati sapi itu memang banyak zat besinya, sehingga itu bisa menjadi tambahan asupan zat besi. Tapi kalau untuk mengobati itu memang kalau dari makanan saja biasanya kurang. Kalau sudah terjadi anemia, itu sering diperlukan tambahan suplementasi zat besi. Gitu ya. Kalau itu hanya untuk pencegahan anemia, itu makan daging, hati itu bisa. Kalau yang terkenal di masyarakat kita kan kalau makan sate kambing itu kalau tekanan darahnya rendah ya, Dr. Imam ya. Jadi kalau tensinya rendah, obatnya makan sate kambing, enak sekali ya. Jadi begitu, tergantung penyebabnya, Bu Puspa. Kalau itu memang karena dia kekurangan zat besi, maka dengan makan daging, apapun itu, sapi, kambing, yang daging merah ya, itu banyak zat besinya bisa membantu, walaupun mungkin tetap perlu suplementasi zat besi. Kalau penyebab anemianya bukan karena kekurangan zat besi, mungkin ya tidak banyak membantu makan daging itu, walaupun makan daging tetap baik ya. Demikian, Dr. Imam. Ya, terima kasih. Ini kebetulan kalau masak satenya, apalagi pancinya ada kerak-keraknya itu ya, Dok. Tambahan zat besi ya. Zat besi ya. Tapi jangan dicontoh. Baik Dok, ini pertanyaannya banyak sekali, jadi kita lanjutkan ya Dok. Siap. Terima kasih Dokter. Jadi yang tadi untuk obatnya makan sate, tadi tergantung kausanya. Saya sepakat Dokter. Ini ada yang bertanya, maaf Kakak izin bertanya. Wah ini dipanggil Kakak itu kita senang sekali ya. Senang sekali, muda. Memang masih muda gitu kan. Muda cuman kelahiran tahun 90-an. Izin bertanya, jika mimisan itu apakah termasuk anemia? Ya, gitu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ditanyakan apakah mimisan termasuk anemia. Jadi mimisan itu keluar darah dari hidung. Bisa dari hidung bagian depan, dalam artian keluar dari lubang hidung, dari depan ini netes, atau dari hidung belakang, dalam artian netes ke dalam rongga mulut, atau bahkan masuk ke saluran cerna. Intinya ada perdarahan di area hidung. Apakah sama dengan anemia? Jawabannya tidak sama. Karena kalau anemia itu adalah kadar hemoglobin, atau kadar zat pengangkut oksigen yang ada dalam darahnya rendah. Kalau mimisan tadi adalah pecahnya pembuluh darah di hidung. Nah, dia pecah, darahnya rembes. Ya, karena dia rembes, bisa jadi darah itu keluar sehingga darahnya menjadi hemoglobinnya berkurang dan lama-kelamaan bisa anemia gitu ya. Tapi kalau anemia karena mimisan itu jarang. Mengapa jarang? Karena mimisan itu sangat menarik perhatian. Biasanya kalau ada orang mimisan dia segera mencari pertolongan. Sehingga kalau dia itu perdarahannya banyak itu langsung segera mencari pertolongan, ditangani dengan baik untuk kadar hemoglobinnya tidak banyak berkurang. Tapi tetap kalau ada mimisan harus segera ditindaklanjuti. Demikian, Dr. Imam. Ya, terima kasih Dr. Jan. Cukup jelas ya untuk mimisan ini ya, bedanya dengan anemia tadi. Terima kasih untuk Mbak Adinda atas pertanyaannya. Kemudian ini ada juga, ini pertanyaan banyak sekali ya Dok, ini dari chat langsung juga, ada yang raise hand ini. Mungkin yang di studio juga mau tanya itu silakan Mbak Galuh mau tanya itu. Sudah ngampet. Ada pertanyaan berikutnya nih Dok dari Mbak Husna Faizah. Simkes 2021 Dok. Nah ini penting ini Dok. Bagaimana membedakan lemas karena kurang asupan gula dan karena anemia Dok. Nah ini bagaimana ini triknya untuk membedakan. Ini masih kedokteran nih Dok sepertinya. Jadi bisa sedikit medis ini. Pertanyaan bagus ya. Bagaimana cara membedakan lemas karena kurang asupan gula dan karena anemia? Gitu. Berarti kalau lemas karena kurang asupan gula, maka ketika kita mengkonsumsi makanan yang mengandung zat gula, maka lemasnya membilang atau membaik minimal. Jadi misalkan lemas, letih, kemudian berkunang-kunang, kemudian kita minum es teh yang gulanya gula pasir asli kok jadi jenggelek, jadi seger lagi. Jadi itu memang karena kurang gula. Tapi kalau lemas, sudah makan, sudah oke, sudah minum teh manis, tidur sudah cukup, kok masih lemah, letih, lesu, lalai, lunglai tadi itu, maka sangat mungkin ya ada anemia. Sehingga tadi bisa ditindaklanjuti dengan pemeriksaan laboratorium darah. Maka itu salah satu pembeda mudahnya adalah coba mengkonsumsi gula. Kalau dia dengan sugar burst atau peningkatan kadar gula yang cepat tadi itu gejalanya membaik, ya berarti memang karena kurang gula aja. Gitu. Iya bisa dicoba ya Dok. Jadi nyoba minum
es teh manis dulu ya. Tapi kadang-kadang kalau ke warung minum es teh manis, matanya sakit dok. Wah, Kenapa? itu ternyata sendoknya lupa. Bercanda. Belum diambil. Ya, jadi bisa dicoba dengan es teh manis ya. Baik. Eh, jadi ini memang ada sugar burst nanti bisa membedakan. Apalagi kalau misalnya tadi berkunang-kunang cuma saat kuliah tadi ya, mungkin solusinya bukan gula atau HP ya, tapi mungkin perlu belajar lebih giat. Baik, terima kasih Dr. Judan. Ini mungkin masih ada waktu juga sampai rehat kita. Kita masih ada banyak pertanyaan. Saya lanjutkan ya dok, nggak apa-apa ya. Pagi dok, ini dari Mbak Luna Safira Amalia. Saya ingin menanyakan berapa batas HB yang perlu mendapatkan penanganan dokter. Gitu. Silakan. Baik, ditanyakan berapa batas HB yang perlu penanganan dokter. Baik, berarti prinsipnya ketika seseorang mengalami anemia, itu kalau laki-laki kurang dari 13, perempuan kurang dari 12 yang tidak hamil, yang hamil kurang dari 11, maka sudah patutnya untuk berkonsultasi dulu. Konsultasi biar dokternya yang mencari tahu ini penyebabnya apa anemianya. Nanti penanganannya sesuai dengan penyebabnya. Terus kalau itu penyebabnya nanti itu ditemukan, akan lebih mudah menangani sesuai penyebabnya. Kalau anemia itu hanya ringan, misal HB-nya hanya 9, gitu ya. Terus kemudian dilacak, dicari oleh dokternya ternyata hanya kurang besi, maka cukup diberi suplementasi zat besi. Namun kalau dia itu HB-nya kurang dari 7, misalkan HB-nya hanya 6 atau 5, itu termasuk indikasi kuat untuk tambah darah atau transfusi darah. Atau HB-nya itu sebetulnya 8, tapi sudah muncul tanda gagal jantung. Gagal jantung itu apa? Mudah ngos-ngosan, jalan sedikit ngos-ngosan. Itu sudah indikasi untuk transfusi darah. Jadi kesimpulannya, ketika HB itu di bawah normal, maka sudah sepatutnya kita untuk konsultasi ke dokter, biar dokternya yang mencari tahu lebih lanjut. Demikian, Dr. Imam. Ya. Terima kasih, Dr. Judan. Masih punya waktu ya, Mbak Galuh ya? Satu lagi. Baik. Jadi tadi untuk jawabannya seperti itu ya. Jadi kadar HB laki-laki, ini mungkin angkanya harus dihafal ya dok ya. HB 13 laki-laki, perempuan 12 tidak hamil, hamil di bawah 11 gitu ya dok ya. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya dok, ini dari Mas Muhammad Ilyas. Menanyakan, selamat pagi Dr. Judan dan Dr. Imam, selamat pagi. Dok, anemia ini apakah bisa juga karena keturunan? Nah ini pembahasannya cukup panjang ini dok, bisa satu textbook ini. Silakan. Baik, ditanyakan apakah anemia bisa karena keturunan? Jawabannya adalah memang bisa, tapi jenis anemia tertentu. Ya. Yang contoh anemia karena keturunan itu contohnya adalah talasemia. Talasemia itu gangguan pada pembentukan hemoglobin, gangguan pada zat pembawa oksigen tadi itu. Maka itu bisa diturunkan itu. Tapi memang tidak menurun langsung seperti itu ya antara bapak ke anaknya, itu memang tidak. Dia namanya itu sifatnya resesif. Berarti harus ada dua-duanya membawa bakat. Bapak ibunya membawa bakat talasemia misalkan, nanti anaknya akan talasemia itu. Maka kalau ada keluarga yang menderita namanya talasemia ini, sangat disarankan untuk menjalani konseling genetik sebelum menikah, premarital genetic counseling, untuk dilihat apakah calon mempelai ini, baik yang dari keluarga yang memiliki riwayat atau memiliki bakat talasemia dengan yang tidak tadi itu, ketika dicek apakah ada ini potensi nanti anaknya mengalami talasemia. Ketika sudah dicek dan hasilnya keluar, maka keputusan tetap kembali ke calon mempelai. Apakah tetap lanjut menikah atau tidak, itu memang keputusan mempelai. Itu ya. Jadi memang ada, tapi itu pada anemia tertentu saja, misalkan talasemia. Kalau anemia kekurangan zat besi, anemia kekurangan asam folat, kekurangan vitamin B12, itu bukan karena keturunan, tapi karena adanya kekurangan asupan dari zat-zat tadi itu. Demikian, Ya, Imam. ya baik, terima kasih Mas Judan. Jadi ingat itu jangan sampai kita jadi orang ketiga ya Mas Judan. Tapi nanti kita memang perlu cek HB elektroforesa itu ya dok ya, untuk
menilai apakah nanti dan genetic counseling itu ya ketika akan menikah, tapi keputusan akhir memang ada pada keluarga karena tidak semuanya diturunkan gitu ya. Oke. Iya, betul, Ya. terima. Baik ya, semoga tetap langgeng ya Samawa ya. Meskipun ada trait ya talasemianya. Baik, saya rasa ini sudah waktu 8.30, mungkin ini masih banyak pertanyaan Dok, tapi kita bisa lanjut di sesi 2 ya Dok. Ya, siap. Nanti kita bisa ngeteh-ngeteh dulu nih ya di sini. Baik, terima kasih para pendengar Radio Raisa yang sangat antusias pada pagi hari ini, dan kesannya ini tidak anemia ya karena pada semangat ini pagi hari ini. Mungkin kita masuk sesi istirahat dulu. Saya kembalikan ke Mbak Galuh. Terima kasih. Mbak Galuh masih dan. Baik, terima kasih Dokter Judan dan juga Dokter Imam. Wah, menarik sekali ya Sobat Sehat. Dari tadi mungkin kita sedang mengamati diri kita. Apakah kita mengalami gejala-gejala 5L tadi? Lemah, letih, lesu, lalai, dan juga lunglai Sobat Sehat. Tapi setelah ini kita akan bahas lagi Sobat Sehat. Dan Dokter Judan, Dokter Imam, kita izin dulu kita rehat sejenak ya. Dan Sobat Sehat, untuk yang di radio, di website ataupun di Zoom, tetap masih kami buka di 0812-7279-7300. Satu lagu akan hadir di pagi hari ini di menit ke-30 lepas dari pukul 8 pagi dari Hi-Fi dengan Patung Batu, tetap di Raisa, Radio Indonesia Sehat. Siapa dia, oh manis wajahnya? Siapa namanya, oh ingin ku tanya. Siapa sangka tetap ku disapa, semua terpana lihat senyumnya. Hening aku sesaat terpaku, haruskah ku menyapa dirimu? Habis waktu berlarut melamun, pupuslah harapan baru cintaku. Kamu tak seharusnya jadi patung batu yang tersihir melihat diriku. Oh, bagai legenda zaman dahulu. Aku hampiri nona yang menjaga tempat ini sejak dulu kala, dan ku tanya siapa namanya, mungkinkah dirinya pengalaman. Dan kamu tak seharusnya jadi patung batu yang tersihir melihat diriku. Bagai legenda zaman dahulu. Beribu sesal, tak sempat mengenal, bibir bertulang, tertinggal hayal. Andai dia kesatriaku di dongeng ini. Tak seharusnya jadi patung batu yang tersihir melihat Dan aku tak seharusnya jadi patung batu yang tersihir melihat dirimu. Bagai legenda zaman dahulu. bagai legenda zaman dahulu. Hei patung batu. Ku berharap tak sekedar itu. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio.
Informasi seputar kampus hanya di sini, di Seputar Kampus Kita. Seputar kampus kita. Hai Sobat Sehat, gimana nih liburannya kemarin? Seru kan? Nah hari ini Raisa Radio akan berbagi informasi tentang Hutan Wanagama. Hutan Wanagama merupakan salah satu objek wisata yang dapat dinikmati oleh pengunjung yang menyukai wisata alam. Hutan ini berlokasi di Desa Banaran, Kecamatan Pelayan, Gunung Kidul, Yogyakarta. Hutan Wanagama awalnya adalah area tandus yang kemudian dilakukan penghijauan pada tahun 1964 oleh Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada bersama dengan warga setempat. Di Hutan Wanagama, Sobat Sehat bisa menikmati pemandangan alam yang indah dan merasakan sensasi berpetualang di dalam hutan. Selain pemandangan alam yang asri dan juga indah, Sobat Sehat bisa merasakan udara yang sejuk dan segar, serta bisa menemukan berbagai macam tanaman dan juga hewan. Sobat Sehat cukup membayar Rp5.000 saja untuk mendapatkan pengalaman dan sensasi menyatu dengan alam. Fasilitas yang bisa Sobat Sehat temukan di Hutan Wanagama diantaranya adalah sarana outbound, aula, camping ground, toilet, trek wisata, dan lain sebagainya. Gimana Sobat Sehat? Tertarik liburan dengan sensasi alam yang asri? Ayo, ajak teman-teman dan juga keluarga Anda ke Hutan Wanagama. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Mau lebih sehat? Yuk dengerin Bincang Sehat. Ya Sobat Sehat, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Raisa Radio Indonesia Sehat Healthy Lifestyle Radio. Pagi semuanya untuk Sobat Sehat yang baru saja bergabung, tenang aja, Anda nggak telat kok Sobat Sehat. Selamat bergabung kembali di acara Bincang Sehat Raisa Radio Indonesia Sehat. Sobat Sehat, di edisi hari ini masih kita bersama dengan Dr. Yasjudan dan juga Dr. Imam. Kita bahas tentang anemia. Tadi sudah ditemani juga satu lagu dari HIV dengan Patung Batu. Nah diharapkan nih Sobat Sehat, pada saat Sobat Sehat berada di kelas atau mungkin dimanapun gitu, kita nggak menjadi patung batu yang ngelamun aja, lemes gitu ya. Kita waspadai nih Sobat Sehat, kita cermati gejala-gejala yang terjadi, jangan-jangan itu adalah gejala anemia. Dan Sobat Sehat, kita masih akan bahas lagi, kita menemani Anda sampai dengan jam 9 pagi. Dan untuk Sobat Sehat masih kami buka, yang mau bertanya silakan. Dan mari kita nikmati kembali Sobat Sehat, waktu saya kembalikan ke Dr. Imam. Monggo Dok. Terima kasih Mbak Galuh. Ya, kembali lagi dengan pembicara famous ini, Dr. Judan. Internasional. Ya Dok, ini tadi sudah dibahas banyak. Kita lanjut ke sesi 2. Ini pertanyaannya masih banyak yang mengantri nih Dok ya. Jadi tadi sudah dibahas secara singkat para pemirsa pendengar radio Raisa dimanapun Anda berada. Anemia ini bagaimana diagnosis, gejala, dan sebagainya. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan ini Dok, mungkin sambil dibahas juga, mungkin sambil bagi teman-teman yang baru bergabung bisa tetap ikut join ya, dan bisa langsung bertanya juga. Pertanyaan berikutnya Dr. Judan ini dari Mbak Adinda Fadila Setiawan. Ya. Maaf Dok, izin bertanya, lain pembahasan. Bagaimana sih Dok sebenarnya susunan darah dari plasma, darah putih, darah merah, dan kawan-kawan? Ini kok sepertinya IPK-nya cum laude ini. Kalau saya kemelut ya. Itu bagaimana susunannya? Nah ini pertanyaan dari Mbak Adinda. Monggo dokter mungkin bisa, nggak apa-apa dijelaskan ya Dok. Mungkin banyak mahasiswa juga ini kedokteran penasaran ini. Ya, ini pertanyaannya apa namanya? Pertanyaan dari mahasiswa ini ya, bagaimana untuk susunan plasma darah, darah merah, dan darah putih tadi ya. Baik, untuk plasma darah itu sesuai dengan namanya, itu plasma itu suatu hal yang cair gitu. Dan disebut plasma itu dengan diikuti apa-apa yang terlarut di dalamnya. Adalah plasma darah. Berarti dalam plasma itu isinya apa saja? Itu ada
ada imunoglobulin, terus kemudian ada protein seperti itu, kemudian juga ada antibodi ya, imunoglobulin juga gitu. Adalah zat-zat yang terlarut di plasma tadi. Ada albumin, ada globulin gitu. Jadi dia itu adalah airnya darah. Ada airnya. Jadi kalau sungai, kita lihat sungai itu airnya. Kemudian darah merah, darah putih itu adalah yang dia itu tidak larut di dalam darah. Kalau yang plasma dia cairannya dan apa-apa yang larut di dalamnya. Kemudian kalau darah merah, darah putih, keping darah atau trombosit itu adalah apa-apa yang ikut mengalir bersama dengan aliran darah. Dia tidak larut, tapi dia ikut mengalir. Jadi kalau kita lihat di sungai itu mungkin kita melihat ada yang ikut mengalir itu misalkan ya ikan-ikan itu ikan-ikannya ini adalah seperti dia ini trombosit seperti darah putih, darah merahnya seperti ikan itu. Dia tidak larut tapi dia ikut mengalir. Atau mungkin ada misalnya ada yang buang sampah sembarangan dia ikut mengalir ya seperti itulah mungkin untuk sel-sel darah itu. Ya. Kalau untuk darah merah atau hemoglobin ya kan terdiri dari 2 rantai hem dan rantai globin itu ya. Dan salah satu keistimewaan dari hemoglobin ini kan ada pada eritrosit atau sel darah merah. Sel darah merah ini dia kalau dilihat dari mikroskop tengahnya itu pucat. Pucat kenapa? Karena dia tidak memiliki inti sel. Karena dia tidak memiliki inti sel sehingga dia tidak terlalu banyak metabolisme oksigen. Jadi dia itu tugasnya bawa oksigen tapi nggak banyak ngambil oksigen. Dia amanah sebetulnya darah merah ini. Dia itu hanya kon bawa dibawa aja, dia nggak mau pakai banyak-banyak. Nah, dia juga dari pemberian Tuhan tidak memiliki inti sel. Itu pemberian dari Yang Maha Kuasa itu ya. Itu sel darah merah atau eritrosit tadi itu ya. Tidak memiliki inti sel sehingga tengahnya pucat, namanya central pallor. Nah, tengahnya pucat, dia tidak terlalu banyak makan oksigen yang dibawa. Kalau dia itu punya inti sel, dia makan oksigennya banyak, nanti nggak sampai ke jaringan, nggak sampai ke otak, nggak sampai ke kaki oksigennya. Itu untuk sel darah merah. Kalau untuk sel darah putih, itu ada beberapa jenis. Sel darah putih itu sel kekebalan tubuh kita. Dia adalah sel tentaranya kita. Ada sel kekebalan tubuh yang selalu siap sedia siaga. Itu sel darah putih contohnya makrofag, kemudian neutrofil, dia itu selalu siaga. Kemudian juga ada pasukan khusus atau pasukan elitnya. Itu adalah sel darah putih yang dia sudah dikenalkan dengan antigen, dengan kuman seperti itu. Itu adalah namanya sel limfosit B, sel limfosit T. Inilah kalau kita divaksinasi, diimunisasi, nanti sel B, sel T-nya ini menjadi kenal, dia menjadi dilatih untuk mengenali kuman-kuman, sehingga dia menjadi pasukan khusus kalau ada kuman virus SARS-CoV-2, ada virus misalkan tifoid atau tetanus, dia sudah lebih siap karena dia sudah dilatih. Gitu ya. Tadi ada yang selalu siap atau innate immunity dan ada yang dilatih atau yang adaptive immunity. Itu untuk sel darah putih. Ya. Untuk keping darah ini juga luar biasa. Dia di sumsum tulang di pabriknya itu gede sekali selnya. Namanya megakaryosit sesuai namanya ya, mega. Dia itu besar. Kemudian dia pecah menjadi kecil-kecil, menjadi keping darah. Ya, keping darah ini nanti kalau ada yang rebes-rebes, dia menjadi penyumbatnya. Dan tidak hanya sekedar menyumbat, dia bisa mengeluarkan namanya mediator-mediator untuk mengajak sistem penyumbatan darah aktif atau sistem koagulasi itu aktif. Itu mungkin penjelasan singkat tentang apa itu plasma darah, darah merah, darah putih, dan keping darah. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Iya, terima kasih Dr. Judan. Ini satu buku sendiri kalau membahas mengenai komponen darah dan plasma ya. Jadi yang memberi warna merah darah itu sebenarnya eritrosit ya Dok ya? Iya betul, eritrosit. Ya. Nanti kalau darah itu di centrifuge, diputar gitu, nanti eritrositnya akan ngumpul di bawah, kemudian bagian atasnya itu adalah plasma darah, yaitu nanti dia warnanya jernih. Karena nanti sebetulnya eritrositnya itu yang merah. Ya baik.
Tapi kita nggak bisa mendiagnosa hanya karena ini ya, misalnya Bapak kena anemia, wah kenapa dok? Anaknya putih dok, anaknya putih, nggak bisa juga ya, harus dicek bisa. darah tadi ya. Baik, baik. Jadi ini tadi sudah dijelaskan ya, saya rasa. Nah, untuk Mbak Adinda, terima kasih atas pertanyaannya yang cukup wrap up ini untuk mengenai komponen dan plasma darah. Ada pertanyaan lain dokter, bisa dilanjutkan gitu? Ya, Ini silakan. dari banyak sekali di Bu Tuti Istiani. Mohon izin bertanya dokter. Anak-anak remaja tingkat SMP saat ini mendapat tablet penambah darah dari puskesmas. Nah, sebaiknya mulai umur berapa anak-anak mendapatkan penambah darah? Dan apakah memang tidak sebaiknya dicek dulu HB-nya? Nah, ini dok. Ini saya baru tahu juga ini Baik. penambah Ini. darah ini dok. Ya, dokter. Ya. Ditanyakan Bu Tuti ya tentang pemberian tablet tambah darah untuk anak-anak SMP dan sejak usia berapa sebaiknya diberikan dan apakah tidak apa-apa kalau tambah darah itu diberikan tanpa dicek terlebih dahulu. Ya. Baik, ini sebetulnya adalah program yang baik ya pemberian tablet tambah darah itu, karena tablet tambah darah itu pada prinsipnya secara umum dia itu baik. Kemudian efek sampingnya juga minimal. Efek sampingnya mungkin ada kadang mual, nggak enak, diare, tapi itu jarang, gitu ya. Nanti mungkin yang sering teman saya, mohon maaf, BAB-nya jadi hitam, itu wajar karena di BAB-nya jadi ada zat besinya. Jadi itu saja. Kemudian pemberian tablet tambah darah ini juga bisa untuk mengantisipasi misalkan pada remaja putri yang sedang mulai menstruasi, biar nanti darah yang keluar, zat besi yang keluar bersama dengan mens bisa digantikan dengan pemberian tablet tambah darah. Ini secara umum ini adalah program yang baik, seperti itu ya. Biasanya dikombinasikan dengan program pemberian anti cacing atau obat cacing 6 bulan sekali. Itu juga program yang baik. Karena cacing itu kalau dia itu melekat di usus, dia akan membuat perdarahan. Sehingga nanti darah itu akan keluar dari usus, tapi kita tidak melihat. Seperti tadi saya sampaikan, ada perdarahan yang tidak terlihat. Sehingga zat besinya keluar bersama darah itu, pasien atau orang tersebut menjadi kekurangan zat besi. Sehingga biasanya kalau programnya itu dikombinasikan program untuk pemberian obat cacing dan pemberian zat besi. Ya. Terus apakah perlu diperiksa untuk kadar hemoglobin atau kadar lab darahnya? Menurut saya kalau tidak ada keluhan, tidak terlalu urgent untuk diperiksa. Ya. Tidak terlalu urgent untuk diperiksa. Dan karena zat besi ini adalah zat yang baik, dalam artian ya tidak apa-apa kita makan saja. Itu. Mungkin demikian, Dr. Imam. Ya, terima kasih dokter Jira. Nambah sedikit dok, itu sampai kapan ya? Atau sebenarnya apakah ada rekomendasi untuk memberikan suplementasi penambah darah ini kira-kira sampai kapan? Apakah bisa diminum seterusnya? Apakah ada efek samping jangka panjang gitu dok? Ini juga Baik. sering ditanyakan itu. Pertanyaan yang baik ya. Apakah kita memerlukan suplementasi makanan? Di prinsipnya kalau kita itu makan dengan variasi yang baik, baik itu dari sumber nabati dan hewani, maka itu sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan nutrien yang kita butuhkan. Baik itu untuk pembentukan darah, untuk vitamin-vitamin, menjaga keutuhan sel dan lain sebagainya. Kalau kita makannya itu semua bisa kita makan secara bervariasi, maka secara umum bisa mencukupi. Nah, namun ada beberapa orang itu yang yaitu ada keterbatasan, misalkan dia alergi atau memang dia diet menghindari dari produk-produk hewani sehingga hanya makan dari sayuran atau vegetarian. Nah, pada kondisi ini suplementasi menjadi penting karena dia tidak bisa bervariasi lagi makannya. Gitu. Terus ditanyakan sampai kapan suplementasi itu diperlukan? Gitu. Kalau itu sifatnya untuk pengobatan, dalam artian misal seseorang dinyatakan, oh Anda mengalami anemia kekurangan zat besi, itu minumnya setidaknya 6 bulan sampai 1 tahun setelah kadar hemoglobinnya menjadi normal. Kenapa? Karena untuk mengisi cadangan besi. Jadi pertama kan minum zat besi, dicek berkala untuk kadar hemoglobinnya, oh sudah normal. Dari kadar normal itu ditambah 6 bulan sampai 1 tahun untuk mengisi cadangan zat besinya. Itu. Kalau seseorang itu dia makannya baik, bisa bervariasi, ya tidak perlu sampai berlama-lama. Mungkin ya kalau pas ada boleh nambah. Atau mungkin kebutuhan meningkat pada ibu hamil.
ibu hamil itu penting sekali nambah suplementasi zat besi, suplementasi asam folat. Ya selama kehamilan dan nanti setelah melahirkan dan menyusui boleh minum vitamin hamil dan vitamin menyusui, itu yang dikenal. Kalau pada populasi umum itu tidak terlalu diperlukan. Pada populasi khusus tadi itu ya, keterbatasan variasi makanan, kemudian memang ada sudah diketahui kekurangan zat besi, misalkan karena menstruasi yang banyak, perdarahan yang banyak. Pada ibu hamil, tadi diberikan sampai batas waktu yang tadi saya sampaikan. Kalau hamil dan menyusui, ya hamil dan menyusui terus boleh. Kalau dia kekurangan zat besi, ya sampai 6 bulan sampai 1 tahun. Kalau dia kesulitan mengakses makanan produk hewani karena dia alergi, karena dia vegetarian, ya seterusnya diminum terus, tidak apa-apa. Demikian, Dr. Iman. Untuk Iya. efek sampingnya tidak terlalu banyak. Ya, Ya, mual, muntah jarang. Ya, terima kasih Dr. Jidan. Cukup jelas ini tadi populasi tertentu yang kita perlu memberikan suplementasi dan juga ada target ya. Kalau kita secara medis nanti kita bisa menilai dan memerlukan evaluasi kapan obat-obatan itu bisa diberikan dan sampai kapan. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Kemudian mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya, Dok. Ini ada yang menanyakan juga ini dari Bu Tati Haryanti, KPMK. Ini izin bertanya, dokter, bagaimana kita ingin mengetahui jika ada gangguan pada sistem eritropoiesis? Wah, ini dok, bahasanya udah menunjukkan. Ya, sistem eritropoiesis pada tubuh kita. Baik, dokter. Baik. Mungkin dijelaskan sistem eritropoiesis itu juga apa gitu, karena beda dengan sistem moneter ya, sistem yang lain. Baik, Bu Tati menanyakan tentang bagaimana kita mengetahui adanya gangguan pada sistem eritropoiesis dalam tubuh kita. Jadi eritropoiesis itu mudahnya sistem pembentukan eritropoiesis, pembentukan eritrosit, pembentukan sel darah merah. Ya, kapan kita mencurigai ada gangguan pada sistem eritropoiesis ini? Berarti apapun yang mengganggu pembentukannya itu bisa mengganggu sistemnya. Misal tadi itu kekurangan zat pembentuk eritrosit atau zat pembentuk hemoglobin, itu bisa keluh tanda gejalanya tadi itu anemia, itu salah satu tandanya. Kemudian gangguan sistem yang lain itu bisa juga karena ditemukan adanya gangguan pada komponen sel yang lain. Contoh, dia sel darah merahnya turun dan juga darah putihnya turun, keping darahnya turun. Nah, ini mungkin ada gangguan pada pembentukan sel darah merah dan juga sel-sel yang lain. Itu. Nah, bagaimana kita tahu itu ada gangguan apa tidak? Jadi salah satu metode yang paling sederhana adalah pemeriksaan darah rutin. Nanti kita periksa namanya itu indeks eritrosit, dari indeks dari warnanya eritrosit disebut sebagai MCV. MCH dari warnanya eritrosit, MCH, dan dari indeks dari besarnya eritrosit, besarnya sel darah merah atau MCV. Itu nanti kita bisa mendapat petunjuk kira-kira gangguannya itu gimana. Jika itu kurang cukup, maka kita akan melihat sel darah itu di bawah mikroskop. Darah diambil, dihapus, diglas, dilihat di bawah mikroskop. Oh, ini bentukan eritrositnya terganggu. Ada dyseritropoiesis. Bentukannya jadi aneh-aneh ini. Ya mungkin dia di pabriknya ada gangguan. Setelah itu kita tindak lanjuti, kita cek pabrik darahnya. Pabrik darah itu di mana? Di sumsum tulang. Di semua sumsum tulang ya. Kita periksa di sumsum tulang. Namanya di aspirasi sumsum tulang, dibur sumsum tulangnya. Ini Dr. Imam sering bur sumsum tulang. Ini diambil sedot itu sakit ya, kemeng ya, diambil sumsum tulang itu. Terus kemudian diperiksa, dilihat lagi di bawah mikroskop. Oh, kita jadi tahu ini kondisi pabriknya. Oh, ternyata ini memang ada gangguan pada sistem eritropoiesis karena anemia aplastik, karena myelodysplastic syndrome, karena leukemia. Jadi tadi ya Bu Tanti ya. Jadi singkatnya, kapan kita tahu bagaimana kita tahu gangguan eritropoiesis tadi itu? Ketika ada gejala gangguan darah merah, misalkan gejala anemia, kemudian dilihat darah rutinnya, indeks eritrosit, sudah memberi petunjuk, kemudian ditambah lagi diperiksa untuk gambaran darah tepi, darahnya diambil, dipulas, lihat di mikroskop,
ditambah lagi pemeriksaan sumsum tulang atau pabrik darahnya. Itu langkah-langkah yang biasa kita lakukan di poliklinik. Demikian, Dr. Imam. Ya, terima kasih Dr. Judan. Jadi untuk tambahan sedikit, memang kita bisa cek awal itu kita dari darah rutin saja itu sebenarnya sudah mulai memberikan clue ya dok ya. MCV, Oke. MCH-nya, apakah komponen darahnya merah yang turun saja atau sel darah putihnya malah meningkat atau itu turun, trombositnya turun atau tidak. Nah, dari situ kita bisa memikirkan kemungkinan dari kelainan darahnya dan kemudian akan melakukan pemeriksaan lanjutan atau tidak jika diperlukan. Kadang kita juga bisa periksa status besi ya dok. Jadi kalau misalnya HB-nya rendah, kemudian MCV, MCH-nya rendah, wah jangan-jangan ini suatu defisiensi besi. Jika kita cek zat besi, untuk itu perlu untuk konsultasi ya, Bapak Ibu sekalian, Mas Mbak sekalian, jika merasakan keluhan tadi dan juga tampak pucat ya, atau HB-nya rendah, segera konsultasi ke dokter. Ya, baik. Terima kasih Dr. Zidan dan terima kasih Bu Tati atas pertanyaannya, ini cukup penting ini secara esensial ya. Dan ini ada lanjutannya, mungkin 2 lagi enggak apa-apa ya Mbak Galuh ya, masih ada waktu sedikit ya. Ini yang pertama dari Mbak Sasa, dok, apabila kita sudah mengetahui HB-nya rendah, apakah benar menaikkan kadar HB itu cukup lama dok? Nah, ini lama ini seberapa lama ini? Ya Baik. ini. Terima kasih Mbak Sasa atas pertanyaannya. Berarti ketika tahu kadar HB rendah, menaikkannya apakah cukup lama atau tidak itu tergantung penyebabnya. Kalau dia karena kurang zat besi, maka dengan suplementasi besi yang mencukupi, itu HB-nya itu bisa naik 1-2 gram per desiliter dalam waktu 1 bulan. Terus menunjukkan dia respon terhadap zat besi. Gitu ya. Berarti 1-2 gram dalam waktu 1 bulan. Jadi misal HB-nya itu diperiksa 7, dipastikan tadi diperiksa darah rutinnya, diperiksa status besinya kekurangan zat besi, kemudian diberikan suplementasi besi yang cukup, dalam waktu 1 bulan dia bisa naik 1-2 gram per desiliter. Jadi kalau 7 mau jadi 10, berarti ya mungkin butuh 2 bulan, nanti 3 bulan sudah bisa menjadi 11. Kalau ibu hamil 12, kalau ibu tidak hamil. Nanti dipertahankan minum suplementasi besi 6-12 bulan. Seperti itu. Dicek juga untuk kadar besinya setelah suplementasi besi. Gitu. Kalau penyebabnya bukan kekurangan zat besi, misalkan kekurangan asam folat, kekurangan vitamin B12, itu memang harus diminum terus untuk vitamin-vitaminnya itu tadi. Karena apa? Karena darah itu dibentuk masa hidupnya adalah 3 bulan kalau dia yang sehat. Kalau dia yang tidak sehat, misalkan dia anemia kekurangan zat vitamin B12 dan asam folat itu bentuknya kan gede-gede. Dia bentuknya besar, dia mudah pecah. Dia mudah pecah, maka masa hidupnya lebih pendek. Maka itu pentingnya nanti suplementasi diminum terus dan dipantau berkala untuk kadar darahnya. Seperti itu. Kalau untuk berapa lama, kalau defisiensi asam folat dan vitamin B12 memang tidak jelas di literatur ya. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya adalah monitoring berkala. Setidaknya sebulan sekali dicek. Demikian untuk Imam. Ya, dan ternyata ada kalkulasinya juga ya dok, saya baru tahu ini, sekalian sarjana kedokteran dan matematika ini 1-2 gram setiap bulan ya. Jadi kita mau bisa memprediksi gitu ya dok, kira-kira ini kapan kita akan mendapatkan kadar HB yang optimal pada pasien. Terima kasih Dr. Zidan. Satu lagi dok, ini terakhir ya dok, masih ada banyak pertanyaan lagi tapi mungkin masih dipendam, jadi mungkin bisa untuk pertemuan berikutnya. Nah ini dari Mas Muhammad Ilyas, satu lagi dok, bagaimana cara mencegah anemia? Nah ini mungkin sekalian penutup juga dok, bagaimana mencegah. Ini tadi kita sudah bicara banyak mengenai gejala, diagnosis, terapi, dan seterusnya. Nah ini yang sebenarnya sangat penting juga adalah bagaimana mencegah supaya kita itu tidak kena anemia. Mungkin makanan apa yang perlu dilakukan, bagaimana, apakah olahraga yang seperti apa gitu. Mungkin singkat aja tapi saya rasa bisa kita pakai sehari-hari dok. Terima kasih Dr. Zidan. Baik, terima kasih. Bagaimana mencegah anemia? Ini anemia yang bisa dicegah itu adalah anemia yang karena kekurangan zat pembentuk darah dan karena perdarahannya. Berarti kalau kita mencegah anemia yang karena kekurangan zat besi, asam folat, dan vitamin B12, maka prinsipnya adalah kita makan makanan yang bervariasi. Berarti jangan hanya makan comfort food saja. Harus mau makan daging, sayur, kemudian buah, seperti itu dengan digilir.
agar semua nutriennya kita dapatkan. Terus kemudian untuk mencegahnya kita juga harus menghindari hilangnya daripada komponen darah itu. Misal menghindari adanya perdarahan. Kalau ada ambeien, ada hemoroid, segera diperiksakan. Kalau BAB-nya ada darah, segera periksa. Seperti tadi ada mimisan, segera periksa. Terus kalau ada tanda dan gejala cacingan, itu juga segera diperiksakan. Dan yang direkomendasikan adalah minum obat cacing 6 bulan sekali. Itu juga bisa mencegah terjadinya anemia karena infeksi cacing. Demikian, Dr. Imam. Ya, terima kasih Dr. Judan atas ilmunya ya pagi hari ini. Saya rasa banyak sekali ya hal yang bisa kita ambil manfaat ya dari ungkapan uraian dari Mas Judan. Tadi kita dijelaskan banyak mengenai anemia, kemudian gejalanya, kemudian terapi, dan bagaimana bahkan sampai eritropoiesis ya dok. Jadi ini kita juga buat mahasiswa kedokteran dan juga dokter spesialis juga kalau ada atau dokter umum bisa merefresh ya pengetahuan kita tentang anemia dan edukasi ke pasien. Terima kasih banyak Dr. Judan atas ilmunya pada pagi hari ini, dan ya tentunya para pemirsa ya dan pendengar semua ini pertanyaannya chat box-nya itu sampai penuh, ini mailbox saya sampai ini harus ngisi cloud lagi nih. Terima kasih atas antusiasmenya dan juga Radio Raisa semoga selalu sehat dan juga menyehatkan ya. Terima kasih atas perhatiannya dan juga semoga dapat memberikan manfaat. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kekurangan karena waktu juga mungkin kita tutup ya Mas Judan ya. Terima kasih Dr. Judan dan rekan-rekan semua. Saya kembalikan ke Mbak Galuh. Terima kasih Mbak Galuh. Baik, matur sangat terima kasih banyak Dr. Judan, Dr. Imam sudah memberikan edukasi, memberikan informasi kepada kita semua. Semoga bermanfaat Sobat Sehat. Tadi sudah banyak disampaikan tentang bagaimana penyakit anemia, cara mencegahnya, terus juga pengobatannya seperti apa dan apa yang bisa kita upayakan untuk bisa mengantisipasi dari anemia tersebut. Semoga bermanfaat Sobat Sehat, dan dokter terima kasih banyak sudah mampir di Raisa Radio. Salam sehat dok, semoga kesehatan dan juga keberkahan selalu terlimpah untuk Dr. Imam dan juga Dr. Judan. Senang jumpa Dr. Judan dan juga Dr. Imam hari ini. Dan Sobat Sehat terima kasih banyak yang sudah bergabung di radio, di website ataupun di Zoom. Terima kasih atas partisipasi Anda, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada pertanyaan yang belum sempat terjawab. Kita semoga bisa jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan, dan tetap nantikan terus informasi dari Raisa Radio yang bisa Anda akses di @raisaradiogm, dan untuk acara ini bisa Anda putar lagi dan bisa Anda bagikan lagi ke keluarga atau sekitar Anda tentang anemia yang mungkin punya keluhan juga tentang anemia, bisa langsung cek Spotify kami di Raisa Radio Indonesia Sehat. Terima kasih, semoga hari ini lancar apapun yang Anda upayakan Sobat Sehat. Saya Galuh bersama dengan tim mohon pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan pada saat acara berlangsung. Terima kasih dan selalu sehat. Terima kasih banyak dok. Terima kasih Mas Judan ya. Terima kasih Mbak Galuh. Terima kasih dok. Di lift ya. Monggo dok, silahkan. Meja kayu bercerita, merekam keringat tua lengan. Tak perlu medan perang, dia berjuang tanpa peluru tajam untuk terkenal. Berdiri di depan papan hitam bak pahlawan, bermandikan debu kapur di telapak jari, dan putih kemeja berwarna warni jejak noda sebuah janji api perang tanpa tanda jasa. Sandaran bangku menahan
perlu pangkat bintang untuk terkenang berdiri di depan papan hitam bak pahlawan, bermandikan debu kapur di telapak jari dan putih kemeja berwarna-warni, jejak noda sebuah janji abdi perang tanpa tanda jasa. Kita telah berlari kemana, dia tetap berdiri di sana. Bermandikan debu kapur di telapak jari, di telapak jari, di telapak jari, di telapak jari, dan